mulai pertama kami mengadakan pertemuan dengan internal 8 orang anggota ORI. Kami juga sudah memanggil staf internal. Kemudian kami juga khusus meminta keterangan dari asosiasi atau perkumpulan asisten ombudsman, ya. Dan bahkan secara informal mantan ketua juga WA memberi masukan. Nah, jadi secara internal sudah, kemudian kami secara khusus juga sudah mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung yang didampingi Jampitsus yang menangani perkara HS. Cukup lama menyamakan persepsi tentang kasus ini. Kami tidak ikut campur dalam menilai urusan hukumnya, tapi kita hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang ada kaitan dengan etik. Yang kedua, kita juga ingin tahu proses penyelesaian perkara ini kira-kira berapa lama. Karena di undang-undang, kalau mendasarkan diri kepada putusan pengadilan yang sudah inkrah, itu lama sekali. Maka kalau kita menunggu putusan inkrah dari pengadilan sampai Mahkamah Agung sampai PK, maka itu bisa 3-4 tahun. Kasihan lembaga ombudsman, nama baiknya, wibawanya, kepercayaan publiknya merosot terus selama 2-3-4 tahun. Nah, begitu. Karenanya kita ingin tahu proses hukum di kejaksaan itu berapa lama. Karena ada kemungkinan pra-peradilan. Kan bisa saja yang bersangkutan menang, maka statusnya tidak lagi tersangka. Tapi ternyata diyakinkan oleh Jaksa Agung pasti lebih lama dari 3 bulan. Maka ketentuan di undang-undang menentukan bahwa pemberhentian pimpinan, wakil ketua, ataupun anggota itu apabila dia tidak bekerja terus-menerus selama 3 bulan. Maka artinya kami diyakinkan oleh kejaksaan ini pasti lebih dari 3 bulan. Nah, di samping kami juga mempelajari kasus-kasus, ya. Di kejaksaan ada kasus-kasus yang digambarkan sama kami. Kemudian di internal juga demikian. Dan bahkan secara informal para anggota Komisi 2 DPR meskipun tidak jadi hadir dalam pertemuan di sini, tapi mereka juga beberapa di antaranya memberikan masukan. Dan terakhir kami juga memanggil pansel yang secara terbuka sidang di sini, sebagian di antara saudara sudah ikut, dan dilanjutkan dengan kami memanggil tadi pagi khusus pimpinan ORI yang lama. Karena pimpinan ORI konon katanya ketuanya memberi rekomendasi atau referensi kepada 3 orang, ya, bahkan 4 di antara anggota lama incumbent itu mendaftar, tapi yang lolos cuma 2. Nah, ini yang lolos ini semuanya dikasih referensi oleh ketua. Nah, kita ingin cek kenapa dikasih referensi padahal sudah ada kasusnya diberitakan di Tempo. Bagaimana? Apakah nggak ada kasus-kasus kode etik selama ini? Nah, tadi sudah kami cek selama hampir 2 jam tadi, ya kan? Nah, jadi sudah kami anggap cukup ini pemeriksaan. Jadi kasusnya bahasa Ibu Siti Zuhro, wis ceto elo-elo. Gitu. Nah, jadi tapi kita harus tetap menghormati proses. Proses sama penting dengan hasil. Ya kan? Kalau hanya sekedar hasil ya gampang, tapi prosesnya harus kita ikuti secara minimum. Ya. Minimum aturannya. Nah, sekarang udah selesai, tinggal hari ini kita tunggu jawaban dari HS tertulis, lalu kami akan rapat
selanjutnya kita minta waktu supaya ada pleno untuk finalisasi laporan kami di depan pleno. Jadi bukan laporan tertulis, ntar molor-molor lagi sampai 3 bulan. Kita mau langsung kita lapor di pleno. Nah gitu kira-kira prosesnya. Barangkali ada tambahan dari Pak Bagir? Ada yang mau ditambah? Oh, sudah dulu. Ibu Wiwi mau tambah? Nah, banyak boleh. Ya, terima kasih Pak Ketua, teman-teman media yang saya cintai. Kita mendapatkan SK sebagai majelis etik ini tanggal 8 Mei ya, yang lalu, dan menurut aturannya 1 bulan. Kita harus kerja bagus sebelum 1 bulan selesai, gitu ya. Tapi tahapan yang kita lalui memang harus sekuen dan representatif untuk mengundang semua yang terkait dengan kasus tersangkanya Mas HS itu. Dan sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Prof. Zimli, bahwa secara internal di ORI kita sudah semua kita mendapatkan penjelasan, ya. Sampai terakhir tadi itu adalah mantan Ketua ORI dan Wakil Ketua ORI, gitu ya. Dan terakhir memang kita ingin memastikan, gitu ya, meskipun sudah cetowelo-welo, kita melakukan cek and recheck kembali, gitu ya. Apakah ini menurut Prof. Bagir Manan ini sudah terang benderang gitu, melanggar etika tidak, kan gitu. Nah ini yang sangat diperlukan. Tentu kita semua sebagai warga bangsa mengharapkan ORI secara institusional, gitu ya, betul-betul representatif dan efektif, ya, bermanfaat untuk negara bangsa kita, dan semua pimpinan dan semua supporting staff dan sebagainya juga efektif. Nah, ini yang menunjukkan bahwa lembaga itu fungsional. Kita harapkan seperti itu. Jadi ini betul-betul menjadi taruhan kita. Majelis etik insya Allah tidak bisa diintervensi siapapun, insya Allah. Dan kami bertekad seperti itu, apalagi kita merasa bahwa teman-teman media ini menunggu dan mengawal kita semua. Setuju tidak? Nah, jadi mengawal dan tentu sampai final apa hasilnya nanti sebagai majelis etik yang ikut meluruskan lah, gitu ya, menegakkan keadilan. Jadi ini nawaitunya sehingga siapapun insya Allah gitu mentaati peraturan etika maksud saya, supaya kalau ada yang melanggar ya tidak lagi kita melakukan pembiaran, karena pembiaran itu selemah-lemah iman. Terima kasih. Waduh, mau tepuk tangan boleh aja, usah ragu-ragu. Nah terakhir tadi saya sampaikan kita masih menunggu ini hari, ya, tapi kita udah kasih batas hari ini. Ya hari ini tuh kan bisa malam juga dia kirim. Nah ini adalah hak terlapor. Kami tidak bisa halangi kalau dia mau bela diri. Dan bahkan jawaban kepada kami itu bisa meringankan. Bisa saja misalnya dia mengaku lalu mengundurkan diri. Karena Ombudsman sudah berkirim utusan menyampaikan kepada keluarga supaya mengundurkan diri. Tapi sudah sampai hari ini belum ada itu. Nah misalnya nanti secara tertulis dia menyatakan mengundurkan diri, mungkin itu bisa jadi bahan untuk, ya kan, jadi alasan bagi kita untuk meringankan. Nah tapi kami belum membuat keputusan final, jangan tanya dulu, ntar kami rapat belakangan. Ya gitu ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Waduh banyak banget. Iya silakan. Tolong ambil tidak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, perkenalkan saya Fahmi dari tribunnews.com. Mungkin ada dua pertanyaan Prof yang mau saya tanyakan ke Bapak-Bapak dan Ibu Majelis Etik terkait kasus ini. Mungkin yang pertama tadi dijelaskan oleh Prof Jimli dan Prof Siti Zuhro juga menjelaskan bahwa hari ini Majelis Etik juga telah memeriksa dua mantan anggota Ombudsman, yakni ketua dan wakil ketua gitu Prof. Terkait hasilnya seperti apa Prof? Tadi Profesor juga sempat menyinggung terkait rekomendasi Prof. Nah itu dijelaskan tidak sih maksudnya kenapa yang bersangkutan itu memberikan rekomendasi kepada HS untuk maju lagi di periode 2026-2031 gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait Majelis Etik ini Prof. Ini kan sebelumnya selain HS juga ada satu lagi nih Prof, TSK kebetulan dari lingkungan Ombudsman juga Pak YK begitu Prof. Nah apakah nantinya dimungkinkan gak sih sebenarnya untuk di Ombudsman itu Majelis Etik ini bisa permanen begitu untuk mengawasi anggota Ombudsman sendiri, karena kan selama ini di Ombudsman setahu saya belum ada pengawas begitu ya Prof. Apakah nanti dimungkinkan Majelis Etik ini dibuat permanen begitu, dan jika dimungkinkan sebenarnya mekanismenya seperti apa sih Prof biar kalau Majelis Etik ini bisa permanen untuk jadi pengawasnya lah. Itu aja sih Prof, terima kasih. Saya menjawab satu aja ya, yang endorsement. Tadi saya tanya dan karena mengacu pada pertanyaan pansel yang lalu, bahwa pansel setelah membaca ada endorsement dari ketua ORI waktu itu, lalu taken for granted kan gitu. Oke. Gitu. Nah, tadi saya tanya, mengapa dikasih endorsement? Sementara secara internal keriuhan terjadi. Eksternal juga sudah mempublikasikan itu. Mestinya gitu ya, tidak memberikan endorsement kan mestinya, saya bilang gitu. Tapi endorsement itu hanya umum saja. Seolah-olah ya silahkan standar saja administratif gitu. Jadi tidak ada, saya bilang apa ada narasi khusus untuk memberikan penekanan sehingga bisa dikatakan oleh ketua pansel itu karena sudah ada endorsement. Jadi kesana kemari kan kita pikirannya, oh tidak, cuman biasa saja, mempersilahkan ya, kayak standar saja. Oh begitu gitu. Tapi kan sudah ada sebetulnya sebagai ketua tahu internal tuh riuhnya kayak apa tentang yang bersangkutan ini. Eksternal juga seperti itu. Itu sudah kita kejar tadi. Dan seperti itu pula lah gitu ya. Insya Allah kita bisa menyimpulkan nanti. Makasih. Tidak ada alasan spesifik kenapa yang bersangkutan ini merekomendasikan HS gitu ya Prof? Iya, alasannya karena apa yang salah kalau ada yang ingin melamar, sementara dia memberikan juga bukan satu orang. 3 dia bilang. 3 orang anggota ORI diberikan untuk bisa melamar kembali. Lah, terus saya kejar. Kalau sudah tahu, kalau saya sih saya bilang enggak bisa itu saya kasih. Itu contoh kalau saya kan, tapi kan bukan saya, beliau kan gitu. Bahwa ada informasi HS ini seperti memeras begitu ya Prof, memeras BUMN, betul ya Pak Partono itu ya Pak Partono. Apakah ketua dan wakil ketua, mantan ketua dan wakil ketua ini tidak mengetahui terkait informasi tersebut, karena kan memang ini informasi diperoleh dari internal dan eksternal di Ombudsman begitu? Iya, ini masalah organisasi ya. Ini kan mengelola organisasi institusi negara. Itu tidak bisa personal. Harus secara institusional, profesional, dan apa istilahnya Mas Manajer ini harus ditetapkan di pleno. Tidak personal kayak perusahaan yang baik gitu kan gitu ya. Tidak boleh gitu loh, individual seperti itu. Nah ini yang mungkin akan diperbaiki oleh pimpinan ORI saat ini, yang hadirnya ada 2, semuanya 8 nanti itu. Nah ini yang akan diperbaiki. Jadi model-model yang tidak institusional, tidak profesional seperti itu, tidak transparan, tidak akuntabel, itu harus di-end up. Ini pelajaran yang sangat berharga. Harusnya ORI menjadi gitu ya,
garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Ini mumpung ada ini dua orang ini. Jadi maksudnya maju ke abad 21, bukan mundur ke abad 19. Nah, gitu. Oke, lanjutkan Pak Manajer Nasution. Makasih Pak Ketua, Prof. Jimli, Prof. Bagir, Prof. Uwi, dan Pak Partono. Saya kira momentum ini, salah satu hikmahnya kita tadi juga diskusi, bahwa lembaga etik seperti ini, mesti ada lembaga yang mengawasi. Nah, sementara ini dalam rezim undang-undang yang berlaku sekarang, pengawas itu ad hoc. Ada kasus, bentuk, kalau pelanggarannya sekjen ke bawah, maka disebut dengan Dewan Etik. Kalau sekjen ke atas, apalagi pimpinan, namanya Majelis Etik. Nah, karena ini ad hoc, maka ini momentum kita juga. Tetapi tadi rezim undang-undang kita sekarang memang belum ada mandat soal itu. Nah, mumpung RUU soal ombudsman itu masuk dalam prolegnas, saya kira ini juga momentum pada saatnya ada revisi undang-undang ORI itu, undang-undang 37 itu, maka saya kira salah satu yang menjadi agenda adanya lembaga pengawas yang independen tetapi permanen. Saya kira hampir semua lembaga pengawas itu kalau tidak diawasi memang potensial untuk kemudian melakukan abuse. Karena itu perlu pengawas yang independen. Saya kira begitu. Bagus ya, seperti KPK gitu kan. Dewan Pengawas Kehormatan ORI. Kan bagus. Tapi harus mengubah undang-undangnya. Poin kedua yang juga saudara-saudara bantu mempromosikan satu-satunya lembaga independen yang ketua dan wakil ketuanya dipilih di DPR. Yang lainnya itu dipilih dari dan oleh anggota. MK begitu, KY juga begitu, KPU begitu. Jadi semua rata-rata itu dipilih dari dan oleh anggota. Nah, jadi nggak ribet kayak sekarang ini, ya kan? Karena ketuanya dipilih di sana. Nah, jadi dua poin ini barangkali bisa diusulkan dalam rangka materi atau masuk di dalam DIM RUU Ombudsman yang sudah masuk di prolegnas. Ya gitu ya. Jadi tugas saudara ini nanti kami yang ditanyain. Nah, ya, tapi kalau enggak saudara-saudara ya enggak bisa. No viral, no truth. No viral, no justice. Silakan. Dari mana? Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya Riani dari Tempo Pak. Bu, ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama itu tadi kan sudah disebutkan ya, pemeriksaannya sudah dianggap cukup gitu. Apakah boleh disinggung Pak, Bu, sedikit poin-poin dugaan pelanggarannya itu apa saja sejauh ini yang sudah ditemukan gitu. Yang kedua, tadi nyambung dari pertanyaan Mas Fahmi juga, pembentukan majelis etik kan memang belum, maksudnya untuk secara permanen gitu ya, pengawas ombudsman itu belum ditetapkan. Tapi apakah sejauh ini ada rencana untuk menelusuri juga dugaan pelanggaran etik dari Pak YK ya? Karena ini kan menyangkut reputasi ombudsman juga gitu. Ya, jadi YK itu sekarang bukan anggota lagi, jadi kita nggak bisa urusi lagi. Maka dia menjadi urusannya kejaksaan. Ya, saya juga tanya itu kepada Jaksa Agung, cuma kan tidak bisa saya ungkap di sini. Pokoknya YK itu sudah mantan, maka dia jadi warga negara biasa walaupun
mungkin ditemukan masalah ketika dia masih di sini gitu. Makanya staf Polri, pimpinan Polri yang lama maupun staf itu sudah beberapa dipanggil juga ke kejaksaan untuk pemeriksaan, tapi itu proses hukum di luar urusan ya majelis etik. Nah kalau yang tadi apalagi tadi barangkali ditambah Pak. Sejauh ini dugaan pelanggaran etiknya yang sudah ditemukan dari Apa Pak aja? Herisanto. Ya banyak, cuma kan nanti kita sampaikan terbuka nanti waktu laporan, jangan sekarang, biar agak deg-degan dikit, gitu loh ya. Apa? Ya banyak sekali kasus. Kalau dari kejaksaan bilang kasus yang terjadi sehubungan dengan HS itu, kalau dari dalam kami mendapatkan laporan ada 12 kasusnya, banyak sekali. Tapi Jaksa Agung bilang, wah enggak Pak, 14. Nah gitu. Jadi lebih ekstrim. Gitulah kira-kira, ya. Tapi sebagian besar di antara itu aspek hukum. Nggak bisa kita ikut campur mengungkapnya. Tapi di balik kasus hukum ada terselip masalah etik. Karena kalau ada pelanggaran hukum, saya tidak mau mengatakan pasti itu pelanggaran etik juga. Sebab waktu saya memimpin DKPP, ketemu kasus di Nias, sudah diputus oleh pengadilan, ternyata itu nggak melanggar kode etik, malah kami puji-puji. Maka ada kasus pelanggaran hukum yang bukan pelanggaran etik. Maka ada, tapi 99% kemungkinan pelanggaran hukum itu juga melanggar etik. Tapi pelanggaran etik tidak harus melanggar hukum. Seperti Anwar Usman ngadu ke pengadilan Tun, yang nggak relevan. Tun itu kan bicara pelanggaran hukum, etik lain lagi, gitu loh, ya. Jadi gitu kalau substansinya nanti itu jadi pertimbangan. Sudah ada, dah rinci. Silakan, ada lagi? Oh, tambah satu sedikit lagi ya. Tadi, jadi begini, selain yang sudah kami periksa ini, ya kan, masih banyak yang minta untuk memberi keterangan. Satu, para mantan yang nggak usah saya sebut namanya, beberapa di antara itu, Pak, kami ingin, udahlah, nggak usah lah, udah cukup lah. Ada satu lagi LSM, misalnya Bunyamin Saiman, ya kan, bikin pernyataan di mana itu, di Kompas apa di Tempo atau di Tribun, gede putunya, dia kepingin dipanggil oleh majelis etik karena dia wah macam-macam. Jadi artinya ini mengundang perhatian publik kalangan NGO, tapi karena pertimbangan udah cukup lah ini, tak usah lah memperpanjang tali kelambu aja gitu, karena masalahnya udah cetowelo-welo tadi. Oke, silakan. Dari mana? Tes. Selamat siang, Prof. Kalian abis ini dua-dua ya. Satu lagi siapa gitu? Siap. Selamat siang, Prof. Saya Willy dari Harian Kompas. Izin tanya, Prof. Kalau boleh tahu, kan udah banyak diperiksa nih dari asisten, perkumpulan asisten, lalu juga pansel, mantan-mantan ketua dan lainnya. Sejauh ini temuan majelis etik ini terkait celah sistemiknya itu di sebelah mana sih, Prof? Kayak kan kita semua kan kayak tentu ini jadi pelajaran paling berharga bagi ORI, ironis sekali kan harusnya jadi garda terdepan tapi yang malah terlibat. Nah, celah-celahnya itu seperti apa sih, Prof? Kalau dari pengalaman-pengalaman para yang sudah diperiksa ini, apakah memang sistem kolektif kolegialnya ini agak kurang berjalan ataukah ada dominasi, ada pimpinan-pimpinan tertentu yang mendominasi, misalnya kan pengaduan kita melihat ada transaksi di dalamnya, jadi dia mendominasi sistem pengaduan dan lain sebagainya, atau seperti apa sih, Prof, temuan majelis etik sejauh ini untuk jadi pembelajaran untuk kita semua, apalagi ORI, Prof?
Selamat siang, Andi Prof dari Kata Data. Ada 2 pertanyaan aja. Pertama, mau memastikan tadi yang 12 kasus itu kasus potensi kira-kira itu yang 12 sama 14-nya itu terlibat langsung sama saudara HS atau terlibat tidak langsung, atau sama yang kedua soal Pak YK nih Prof, kan Bapak dan Ibu-Ibu sudah melihat dugaan yang diberikan oleh Dirdik Pak Syarif seperti apa. Kalau dari Pak Pantono atau Pak Manajer, sebenarnya itu salah atau enggak sih Pak? Kalau dari sisi praktisinya Ombudsman, makasih. Salah apa enggak dong sih? Kalau dari, kan saya nggak tahu gimana Ombudsman berjalan. Dari Pak Dirdi kan udah disampaikan dugaannya seperti ini yang salah tuh seperti ini. Pasti Pak Pantono sama Pak Manajer udah tahu laporannya seperti apa. Karena saya nggak tahu Ombudsman berjalan kayak gimana, dugaannya Pak Dirdik Syarif itu benar salah atau memang kurang ada pengetahuan umum terkait Ombudsman berjalannya seperti apa gitu. Oke, jadi secara umum pertanyaan dari Kompas tadi bagus itu ya. Kita harus evaluasi sistemik. Memang mesti begitu. Dari membaca ORI ini dari dekat, rupanya dari periode ke periode yang banyak kalangan gitu ya, dari dalam maupun dari luar, diantaranya juga para mantan, diantaranya juga para pegawai asisten yang bekerja sejak pertama sampai sekarang masih belum pensiun, maka dinilai bahwa periode yang paling bermasalah periode yang kemarin. Dan memang setelah kami cek, memang tidak kompak. Gitu loh. Ada ketua, ada wakil ketua, tapi ada anggota yang dominan sekali. Gitu anunya. Kerjanya sangat dominan dan banyak sekali menentukan, kadang-kadang bekerjanya pribadi atas nama ORI. Nah, jadi sistem disiplin profesionalnya yang tidak lain adalah kode etik itu nggak jalan gitu loh. Jadi saudara, etika itu nggak hanya yang tertulis, ada sense of ethics di samping written ethics. Jadi kalau ada misalnya komunikasi yang tidak sopan, loh itu masalah etik itu. Jadi jangan nunggu pasal berapa, jangan begitu. Ya kan, kode etik hakim saja, itu kan ada kalimat di Bangalore Principles of Judicial Conduct. Itu kalimatnya begini, the judges must be professional and looks professional. Hakim itu harus profesional dan kelihatan bahwa dia profesional. Hakim itu must be independent, neutral, and looks neutral, looks impartial, kelihatan gitu, nyata, gitu loh. Jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan sakwasangka orang. Nah, itu sudah harus dicegah. Nah, jadi yang saudara bilang soal sistemik itu penting sekali, maka perlu kita merekomendasikan satu antara lain ya, soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel. Itu loh, bukan hanya formalitas, sungguh-sungguh mencari orang terbaik gitu loh. Nah, dari pengalaman kemarin enggak. Itu loh. Ada perwakilan dari perwakilan dari pemerintahnya kebanyakan. Suasana politik tidak kondusif, jadi repot. Maka evaluasi pansel itu penting buat semua lembaga negara.
ini penting buat Presiden dan Sekretariat Negara dan para menteri yang terkait dengan pembentukan pansel itu. Ya, nah yang kedua tadi saya memerlukan undang-undang tadi, Dewan Pengawas Kehormatan Ombudsman itu harus dengan undang-undang supaya dia independen, supaya dia bisa merespon pengaduan dari masyarakat, supaya dia bisa menemukan sendiri dari media di Kompas, media di Tempo. Begitu ada media, itu jadi temuan. Nggak perlu nunggu laporan atau pengaduan orang. Itu sudah kasus, dia kejar. Nah itu hanya mungkin kalau lembaga pengawasnya independen. Gitu loh. Kalau dia tidak independen, itu harus diputuskan di pleno. Berarti jeruk makan jeruk. Nggak mungkin itu efektif. Nah ini ya kan evaluasi kedua. Evaluasi yang ketiga, yang tadi pimpinan itu di tempat lain dipilih dari dan oleh, sehingga lebih independen kepemimpinan itu. Gitu loh. Jangan diatur-atur secara transaksional dari luar. Ketika peranan partai politik sekarang ini sangat hegemonik. Dan ini membahayakan semua lembaga-lembaga negara yang bersifat independen. Semua mengalami politisasi yang tidak sehat. Dipandang dari sudut orang partai, nah itu kan sesuatu yang alamiah. Memang begitu. Naruh orang sana, naruh orang situ. Itu untuk kepentingan politik jangka pendek sesaat. Tapi untuk kepentingan kualitas, integritas negara dalam jangka panjang, waduh itu seharusnya tidak begitu. Nah gitulah kira-kira dari yang saudara tanya mengenai sistem rebuilding ke depan ya. Itu di antara beberapa yang isu yang penting. Silakan kalau tambahan Pak Partono. Pak, cukup. Terakhir dari TV, masa nggak ada TV? Nah, waduh, ini jenggotnya keren ini. Izin Pak, Wahyudin dari Rakyat Merdeka untuk semuanya. Rakyat Merdeka. Iya. Izin Prof, saya mau nanya aja terkait putusannya nanti, kan pekan depan ya kalau nggak salah. Itu mempengaruhi gaji dan penghasilannya yang bersangkutan atau enggak? Kalau enggak kan mungkin sekarang juga masih digaji ya, maksudnya tidak ada ketidakadilan lah. Gitu aja. Kedua, sementara terkait perkara yang di Kejaksaan Agung itu yang terkait perkara suap, kenapa pemberi suapnya itu terduga pemberi suapnya itu tidak diperiksa? Itu aja. Kasih. Oke, dari TV masa nggak ada? TV nggak ada? Oke, ya cukup ya. Nah jadi kalau suap menyuap itu kan kasus hukum. Ya itu akan membantu, memudahkan kita kalau sudah terbukti. Tapi kasus hukum, dan selalu diingatkan oleh Pak Bagir, kita ini hanya wilayah etik. Nah, jadi yang kasus yang hukum, kita nggak ikut campur menilainya. Maka kita nggak perlu panggil gitu loh. Ya kan, yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya masuk neraka. Neraka di Salemba, apa di Nusa Kambangan. Ya kan, tapi kita tidak ikut campur urusan pembuktian hukumnya, kira-kira gitu. Nah jadi saudara, kira-kira udah cukup ya. Secara umum sudah kami sampaikan bahwa nanti kita masih menunggu waktu dari ORI untuk pleno. Tidak harus minggu depan, kalau misalnya besok, oh ya libur ya. Sampai Senin kan libur. Kalau misalnya mau Selasa, monggo. Rebu, monggo. Kita udah siap. Hari ini, besok, para perancang putusan tidak tidur, ya kan? Nah itu hari Senin itu kita udah siap. Tapi Senin libur juga, maka ya kemungkinan Selasa, Rebu atau Kamis, ya gitu ya. Itu kami serahkan pada keputusan ORI. Ombudsman. Saya kira cukup begitu. Terima kasih ya. Apa?
Oh, jadi begini, kan kita udah putuskan, rekomendasi kami yang pertama itu segera dinonaktifkan, berhenti untuk sementara. Nah, sejak dia berhenti sementara, ya di DEP juga dong gajinya. Nonaktif dia, gitu. Tapi itu terserah nanti mekanismenya di administrasi keuangan, ya kan? Artinya secara administratif dia udah bisa diberhentikan sejak dia diberhentikan sementara itu, ya kan? Paling enggak misalnya gaji pokoknya aja yang masih misalnya, tapi yang tunjangan-tunjangan nggak ada lagi. Seperti dulu waktu saya jadi ketua MK pertama, undang-undang itu mengatur non-aktif dari UI. Tapi saya tetap ngajar, cuman PNS-nya nggak aktif. Gitu anunya, supaya tidak gajinya double. Nah, jadi ini kira-kira non-aktif, apalagi nanti kan sudah keputusan tetap, final, itu dia tidak akan mendapatkan hak-haknya lagi. Ya, saya kira begitu ya. Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.